Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan memulai kembali materi yang baru, yaitu Microsoft Excel. Silahkan dibuka untuk Microsoft Excel-nya. Untuk materi yang pertama adalah pengenalan terlebih dahulu dengan Microsoft Excel. Baik, ini ada gambar logo Excel. Dalam artian Excel sudah berkembang dari 1985 hingga sekarang. Dan sekarang kita lebih sering menggunakan Microsoft Excel 2007, 2010, 2013, 16 maupun 2019 ya. Karena memiliki tampilan yang kurang lebih sama. Nah, untuk penggunaan saya rasa mungkin versi 2007, 2010 itu sudah termasuk bagus ya. Dalam artian tampilannya sudah pas, tidak berbeda. Kemudian fitur-fiturnya pun tidak terlalu banyak yang harus kita cari perbedaannya, dan penggunaan kita cuma standar. Oke, selanjutnya. Nah, di sini Microsoft Excel adalah satu bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Jadi kalau kita menginstal ketika kita menginstal Microsoft Office, maka sudah include di dalamnya adalah Excel, Microsoft Word, dan PowerPoint. Kemudian fungsinya diantaranya adalah untuk menggunakan set, lembar kerja yang terdiri dari garis, baris, dan kolom. Nah, sedikit berbeda dengan yang ada di Microsoft Word. Nah, ini adalah tampilan dari Excel 2013. Nah, di antara beberapa fungsinya adalah membuat data, mengedit, mengurutkan, menganalisis, meringkas, dan memformat serta menyajikannya dalam sebuah grafik. Bisa untuk membuat catatan keuangan, menghitung dan mengelola investasi, pinjaman, dan lain sebagainya, menganalisis dan riset harga, dan lain sebagainya, perhitungan statistika, kemudian membuat daftar nilai di sekolah, membuat grafik, nah, dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau kita ya untuk di kampus berarti mungkin bisa digunakan untuk mengolah data. Misalnya data untuk penelitian. Nah, selebihnya di dunia kerja nanti mungkin bisa lebih dikembangkan lagi, bisa untuk mengolah data, kemudian mengolah data berupa keuangan dan lain sebagainya. Sekarang kita akan mengenal fitur-fitur Microsoft Excel. Yang pertama, ini adalah tampilan dari Microsoft Excel versi 2010 sampai 2019. Nah, yang pertama di bagian atas di sana ada toolbar Quick Access. Fungsinya banyak ya. Atau bisa disebut sebagai tombol cepat. Nah, yang ini adalah menu file. Nah, kalau versi 2007 itu nanti ada semacam kayak logo ya. Kayak logo Windows. Oke. Nah, apa isinya? Isinya ini ya. Nah, ada info, new, open, save as, print, share, export, publish, dan lain sebagainya. Nah, ini tampilannya. Kemudian, nah di sini juga ada tab ribbon ya. Nah, ini tab ribbon. Ya, pada bagian ini adalah tab ribbon. Ada tab ribbon home, insert, page layout, dan lain sebagainya. Jika kita menginstal sebuah aplikasi dan aplikasi tersebut bisa masuk dalam sistem Microsoft Office, maka nanti dia ada bertambah seperti ini, Nitro Pro. Contoh lain MedType. Contoh lain semacam Al-Quran in Word dan lain sebagainya. Baik. Nah, selanjutnya Nah, ini adalah title bar, sama seperti yang ada di Microsoft Word. Jadi kalau misalnya kita sudah
membuka, biasanya yang pertama kalau Microsoft Word adalah dokumen, kalau ini adalah book 1. Nanti kalau sudah diberi nama, maka nanti sesuai dengan nama file. Baik, yang terakhir di bagian kanan atas, seperti yang ada di bagian yang lain juga, di sini ada minimize, restore, close, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada group. Nah, ada beberapa grup di setiap tab ribbon ya. Di sini disebut sebagai group font, alignment, number, style, dan sebagainya. Jadi fitur-fitur yang ada di dalamnya itu sesuai dengan yang ada di grupnya. Oke. Kemudian ada sebagian dari grup yang memiliki bagian tombol di bagian bawah kanan bawah ya. Bagian bawah kanan. Nah, itu adalah tombol dialog. Nah, ini. Ya. Ada juga sebagian yang tidak ada ya. Nah, ini contohnya tombol dialog. Nah, jadi dia memiliki pengaturan yang lain. Nah, yang tidak tertera di tampilan di sini. Selanjutnya di sini ada huruf kolom. Nah, jadi untuk kolom kita menggunakan penamaan huruf. Jadi kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, dan seterusnya. Jika lebih daripada Z, maka nanti AA, AB, AC, dan seterusnya. Sedangkan untuk baris, pemberian namanya adalah menggunakan angka. Jadi baris 1, baris 2, baris 3, dan seterusnya. Nah, yang ini disebut sebagai sel aktif ya. Jadi ketika kita mengklik di salah satu sel, maka nanti akan berwarna hijau sisinya. Nah, itu disebut sebagai sel aktif. Nah, itu sebagai sel aktif. Nah, maka kita bisa menginput data di dalamnya. Baik, sel aktif di sini bisa kalian lihat namanya di bagian, nah yang ini ya, di bagian nama sel aktif atau name box. Nama box. Di sini tertulis A1 karena dia berada di kolom A dan di baris 1. Nah, saya contohkan terlebih dahulu untuk yang ini. Oke, ini tadi A1. Kalau saya klik di sini maka B2. Kalau saya blok seperti ini, maka yang tertulis di sini adalah sel pertama yang diblok. Kalau dari bawah, maka di bagian bawah juga F7. Nah, seandainya yang kita blok adalah sebuah teks, sebuah tabel dan sudah diberi nama, maka nanti di sini ada namanya. Oke, nanti akan kita contohkan. Nah, selanjutnya di sini adalah formula bar. Nah, jadi formula bar ini adalah untuk mengetahui apa sih isi dari sel aktif, ya. Nah, di sini tertulis puskom, di sini juga tertulis puskom. Ketika saya klik pada bagian sel aktif puskom yang pertama ini yang berada di A3, ternyata tulisannya adalah puskom. Nah, sekarang bagaimana kalau yang lain? Kita coba lihat. Yang ini ada di puskom. Yang ini adalah puskom, sedangkan yang ini juga puskom, ya, sama-sama puskom. Ternyata kalau yang A3 di sana adalah tulisan puskom, sedangkan B3 adalah rumus penggabungan dua kata antara pus dan kom. Hasilnya puskom. Nah, bisa kalian lihat di sini sama dengan pus dan kom. Artinya, walaupun hasilnya sama, tapi dia bisa saja dari sumber yang berbeda. Saya contohkan. Misalnya di sini ada angka 9. Di sini juga hasilnya 9. Yang di sini baik, bisa kita lihat ini semuanya 9 ya. Yang paling pertama ini adalah angka 9. Yang kedua ternyata adalah hasil dari pengurangan 10 kurang 1.
Nah, yang di sini 9 ternyata adalah perkalian 3 kali 3, dan ini adalah hasil penjumlahan 3 kali 6. Nah, sama misalnya kalian dengan teman kalian mendapatkan nilai yang sama, yaitu misalnya mendapatkan nilai 90. Nah, ternyata teman kalian dia nilainya stabil. Misalnya ini adalah nilai rata-rata ya. Misalnya di sini dia dapat 90, 90, 90. Nah, ada yang lain misalnya dapatkan 100, 90, 80, misalnya seperti itu. Nilainya malah menurun misalnya ya. Nah, hasilnya juga 90 ya. Oke, ada juga misalnya yang nilainya kebalikannya, misalnya 70, kemudian dapat 100, dapat 100. Sama nggak? Nah, jadi dia bisa saja mendapatkan nilai yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Misalnya hari ini ada 10 orang berada di tempat yang sama. Nah, ternyata dia ada yang pakai mobil, ada yang pakai sepeda, ada yang pakai Gojek, ojek, dan lain sebagainya ya. Nah, ternyata bahkan tujuannya atau misalnya asalnya itu berbeda-beda. Ada yang dari hulu sungai, ada yang dari Marabahan, ada dari Banjarmasin juga misalnya, terkumpul dalam satu ruangan misalnya. Nah, sama-sama berada di ruangan tapi jalannya ternyata berbeda. Ada yang naik kol, ada yang naik sepeda motor, ada yang menggunakan mobil, dan lain sebagainya. Nah, sama seperti ini. Jadi untuk mengetahuinya bisa kalian lihat di bagian formula bar. Nah, untuk menampilkan apa yang terdapat di bagian formula bar bisa kalian klik, kemudian tekan F2. Tekan F2. Atau gunakan double klik. Nah, nanti apa yang tertulis di formula bar akan muncul. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang pada bagian set ya. Nah, kita perhatikan di sini ada set 1. Untuk versi 2013 itu cuma ada 1 ya. Untuk versi sebelumnya kalau nggak salah itu ada 3. Set 1, set 2, set 3, tapi nggak apa-apa. Nanti bisa kalian tambahkan menggunakan tanda plus. Nah, seperti ini. Nah, di sini untuk set itu bisa diberi nama dan juga bisa diberikan warna. Nah, bisa berikan nama dan juga bisa berikan warna. Untuk menambahkan bisa kalian gunakan tanda plus. Nah, caranya bisa kalian klik kanan di bagian nama set. Klik kanan, kemudian akan muncul seperti ini. Kalian klik rename. Nah, maka nanti bisa diberikan nama. Atau gunakan double klik. Nah, nanti bisa diberi nama sesuai dengan yang diinginkan. Nah, untuk memberikan warna bisa kalian klik kanan, kemudian tab color, tinggal pilih warna yang diinginkan. Saya contohkan, misalnya ini saya klik kanan, rename, misalnya data masuk. Yang di sini, nah bisa gunakan double klik. Nah, misalnya seperti ini. Saya tambahkan lagi, misalnya di sini adalah laporan. Nah, di sini kita bisa kasih warna. Misalnya untuk data masuk kita kasih warna hijau. Data keluar kita bisa kasih tanda merah. Dan laporan kita kasih tanda biru. Nah, maka masing-masing sudah ada warnanya. Atau bisa juga kalian berikan tanda seperti ini. Nah, di sini kan kita bisa memberikan nama dan juga bisa memberikan warna. Misalnya saya kasih warna hijau, artinya datanya masih diproses. Kemudian ada data warna merah, berarti datanya belum fix.
belum ada data misalnya. Kemudian yang berwarna kuning ternyata datanya misalnya belum diisi. Nah, itu bisa kalian berikan semacam penanda ya. Jadi ada identitas, misalnya nama, misalnya contohnya yang ini tadi. Nah ya, selain memberikan nama, bisa juga memberikan warna. Misalnya yang berwarna hijau, datanya sudah fix. Warna merah, datanya misalnya salah. Warna kuning, datanya belum fix, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa sebagai pemberian tanda. Baik, itu tadi untuk pengenalan Microsoft Excel.